warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sini saya akan menjelaskan tenaga endogen. Tenaga endogen secara istilah, tenaga endogen dapat didefinisikan sebagai proses endogen yang merupakan dinamika di dalam litosfer atau kerak bumi atau kulit bumi akibat adanya proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentukan litosfer atau aktisfer magma. Di sini juga ada peristiwa tektonisme. Peristiwa tektonisme adalah proses tenaga endogen yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Di sini juga ada jenis-jenis tektonisme, yaitu epirogenesa atau epirogenetik dan ada juga orogenesa atau orogenetik. Di sini kita akan membahas tentang patahan. Apa itu patahan? Patahan merupakan bentuk kulit bumi yang mengalami retakan atau patahan sebagai akibat dari tekanan yang mempunyai arah horizontal maupun vertikal oleh tenaga tektonik yang terjadi pada permukaan kulit bumi yang tidak elastis. Bidang patahan juga bisa mengalami pergeseran dan bagian dari patahan yang mengalami pergeseran disebut juga dengan fault atau sesar. Jenis-jenis sesar yaitu ada sesar naik dan sesar turun. Sesar turun merupakan patahan yang pada bagian atas sesarnya bergeser turun terhadap alas besarnya, sedangkan sesar naik adalah patahan yang bagian atas sesarnya bergeser ke atas. Selain adanya sesar naik dan sesar turun, kita juga terkadang menemukan sesar sungkup. Sesar sungkup itu kondisi yang terjadi apabila jarak pergeseran pada sesar naik hingga mencapai beberapa kilometer dengan kondisi bagian yang satu menutupi bagian yang lainnya. Sesar jenis juga ada di Indonesia loh. Terdapat di daerah Patakan Semangko yang terdapat di daerah Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Patahan ini memanjang dari Sumatera Utara hingga ke Sumatera Selatan, yakni Teluk Semangko. Yang kedua ada graben. Selanjutnya ada graben. Graben dan host merupakan sebuah hasil yang lainnya dari tenaga tektonisme di Indonesia. Graben juga dikenal dengan nama slang, yakni sebuah patahan yang mempunyai berupa jalur batuan pada suatu bidang sesar yang hampir sejajar, sempit dan juga panjang. Yang ketiga ada host. Host dan juga graben seringkali berkaitan. Host adalah sebuah patahan yang bagiannya meninggi. Karena bagiannya meninggi, maka host sering muncul di daerah sekitarnya. Yang terakhir ada sesar mendatar. Sesar mendatar yaitu patahan yang berbentuk tegak lurus yang bergerak secara horizontal. Ada sedikit bagian yang bergeser secara vertikal. Sesar mendatar ini pada umumnya terjadi di daerah-daerah yang mengalami pelipatan dan juga pesesaran naik. Salah satu contoh negaranya yaitu ada di San Andreas, yaitu California, Filipina dan juga Taiwan. Di Indonesia juga ada di daerahnya Neogen Muda di daerah Ketamenanu atau Timor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.